seru sekali nih pemirsa. Kita kembali lagi di Special Talk Show. Pak Fadil, tadi sempat terputus pembahasan kita tentang lokasi yang pernah terjadi bencana. Itu malah sekarang masih dihuni. Dan ini masih menjadi daya tarik sendiri untuk orang pindah ke daerah tersebut. Ya benar. Dulu kan waktu BRR hadir, ada satu konsep yang mencoba apabila kawasan rawan bencana itu kita pindahkan mereka 2 kilometer. Dan itu tidak efektif. Dan itu juga tidak bisa menjelaskan salah atau benar. Tapi kita harus lihat perspektif waktu itu. Saya berpikir sosial budaya nggak bisa juga kita jadikan suatu alat menafikan itu. Mereka udah hadir sebelumnya di situ. Tetapi apakah kita biarkan? Bukan kita biarkan ataupun kita pindahkan dia, bukan. Tapi bagaimana kawasan itu kita ciptakan ada konsep mitigasi yang kuat. Solusinya. Jadi mereka kan pertanyaan gini, kok bisa survive mereka di situ? Karena ada mitigasi yang secara budaya mereka bangun. Tapi kita pun sebagai pemerintah bangun juga satu konsep. Misalnya ada escape building di daerah situ. Cuma yang nggak boleh menurut saya adalah membuat kawasan baru di daerah kawasan yang rentan bencana. Itu berbahaya, apalagi perumahan. Apalagi perumahan itu tidak ada satu upaya yang ada nilai mitigasi bencana. Katakanlah daerah pesisir, kita bangun perumahan dengan rumah murah. Iya. Memang akan untuk sesaat orang akan tergiur untuk beli rumah tuh, rumah murah. Betul. Tetapi ironinya kita membuat dia di tempat yang sangat berbahaya. Nggak bisa di daerah kerentanan dengan rumah murah. Daerah kerentanan bencana kita harus bangun konsep untuk ketahanan di situ. Kalau memang risiko gempa, bangun rumah di situ dengan struktur bangunan yang tahan gempa. Katakanlah 8 skala Richter. Kalau memang di situ daerah pesisir, kita bangun vertikal. Tapi dengan konstruksi escape building, tapi berkonsep struktur bangunan tahan gempa. Itu berarti kan investasinya besar. Kalau memang nggak sanggup Anda membangun, jangan Anda taruh orang ke situ. Sama aja kan kita menggiring orang untuk suatu saat musibah lebih besar. Kita berkalkulasi investasi hari ini. Kalau kita kirimkan masyarakat pindah, kita bangun rumah di daerah pesisir, tidak ada konsep mitigasi bencana, artinya kita menciptakan suatu peluang-peluang terhadap risiko bencana yang lebih dahsyat. Kematian orang akan banyak di situ, harta benda akan besar. Mengapa enggak investasinya mitigasi tapi risiko bencananya tinggi? Ada escape road, ada escape building situ. Kalau belum mampu kita bangun sarana dan sarana mitigasi bencana, kita jangan ajak masyarakat ke situ. Makanya saya mengharap juga kepada developer, kalau memang ingin membantu, ya bangunlah di daerah yang jauh dari kerentanan bencana, tanahnya murah, dan bila dia bangun di situ dengan konstruksi yang sedikit murah, tapi ancaman bencana tidak ada. Tapi jangan di dekat laut, kasihan sekali. Ini juga permainan oknum-oknum nakal. Saya nggak tahu membilang, tapi saya sebagai seorang kepala pelaksana penanggulangan bencana sangat khawatir. Apabila kita buat komunitas, kan artinya dengan ada perumahan berarti ada komunitas baru di situ. Artinya ada kepala keluarga, ada anak, nanti lagi dia ada terjadi berumah tangga, bertambah komunitas itu. Tapi di situ tidak ada konsep mitigasi bencana. Siapa yang hari ini kan inti kita yang siapa yang jahat? Kita berarti yang jahat di situ juga. Inilah saya harapkan hati-hati sekali. Jangan saya minta kepada investasi ini daerah rawan bencana bukan tidak ada peluang peningkatan ekonomi, justru ada peningkatan karena ada investasi. Bangun sesuatu yang misalkan saya membangun rumah ini mahal sedikit, tapi rumah ini konsep mitigasi bencana dengan ulir 2. Jadi orang mau beli. Jadi beli orang karena apa? Dia tahu ada kepastian di situ. Walaupun soal hidup mati itu urusan Allah, tapi konsep teknologi, ilmu pengetahuan, lingkungan memastikan ada mitigasi di situ yang kita bangun. Ini yang harus kita lihat kepada semua orang. Jadi memang masyarakat juga yang ingin membeli rumah-rumah di sekitar pesisir pantai juga harus pintar. Iya. Tapi kalau hari ini kita advokasi, kita kan seolah-olah gini, nanti ada pro dan kontra. Pak, kami pihak retail ini udah membuka ruang untuk masyarakat ekonomi lemah untuk dapat rumah.
Tapi jangan juga hanya karena memberi seolah-olah menjadi pahlawan untuk masyarakat, kita taruh dia di mulut harimau. Betul, ya, Iya, setuju jangan juga sekali. kayak gitu dong. Itu kan namanya kan setengah hati untuk niat membantu rakyat, membantu masyarakat. Jadi cobalah barangkali nanti pihak developer melihat, oh ini barangkali terjadi migrasi ke daerah aman, bukan kita migrankan lagi ke daerah yang rawan bencana. Ya, dimengerti. Inilah yang saya takutkan hari ini. Ya mudah-mudahan saya mengharapkan juga kepada kita, keluarga kita, masyarakat, jangan hanya karena tergiur murah rumah, kita membeli rumah yang tidak ada konsep mitigasi bencana. Tipnya adalah, hai masyarakat Kota Banda Aceh, apapun keinginan Anda, tolong satu indikator Anda melakukan bahwa ada mitigasi bencana setiap Anda untuk niat berinvestasi, niat tinggal, niat untuk melakukan upaya-upaya yang baik di Kota Banda Aceh ini. Jelas sekali ini. Sangat jelas sekali informasi dari Pak Fadil ya Pak ya. Terima kasih banyak. Saya ke Ibu. Ibu ini kan SDN 50 yang juga kalau dilihat dari lokasi juga sangat jauh dari laut begitu ya Bu ya. Nah, tetapi yang namanya bencana juga kita tidak bisa melihat kapan datang kepada kita, seperti misalkan banjir, apalagi curah hujan di akhir tahun ini juga lumayan ya Bu ya. Nah, sebagai SDN 50, sebagai SD penyangga, ini bagaimana sebenarnya fungsi dari SD tersebut Ibu? Ya, seperti kita ketahui bahwa bencana Boleh pakai mic-nya Ibu? Seperti kita ketahui bahwa bencana itu nggak bisa kita lari, nggak bisa kita jadwalkan kapan, tetapi kita memang harus siap siaga. Oleh karena itu sekolah kami pada tahun 2018 itu sekolah terbaik aman bencana. Wow, Ya. sekolah terbaik. Wah, Aman keren bencana. sekali. Jadi oleh karena itu semua lingkungan, semua gedung memang harus dipelihara. Misalnya seperti saya bilang tadi tangga itu harus memang benar-benar seperti Pak Padi bilang harus tangguh. Karena nanti kan kami punya area memang sempit, tapi anak-anaknya banyak. Tapi alhamdulillah anak-anak juga dari mana seperti tadi kemarin juga, Bu, anak saya boleh ada sekolah sini. Udah penuh saya bilang, tapi masih juga karena sekolah kami mungkin ya kegiatannya full. Full ya Bu ya. Ya, sampai kita juga ya penerima tamu dari luar. Padahal saya seperti tadi, sekolah saya jauh dari laut, jauh dari cuman dekat dengan jalan raya. Nah, ini kita juga sosialisasikan pada anak-anak. Bagaimana kalau dia menyeberang. Nah, terus sampai kita harus memikirkan bagaimana arah dia pulang, arah dia datang juga kita harus pikirkan. Jadi kalau pulang kelas 1, kelas 2 dulu. Sampai upacara juga saya atur. Ayo kelas 1, kelas 2 jalan duluan bila upacara selesai. Terus kelas 3, 4, 5, 6. Itu gunanya supaya anak terbiasa jangan berdesak-desakan. Karena kita mengajarkan ke anak hari ini tapi nanti hasilnya waktu dia udah besar. Betul sekali. Iya, itulah yang kita inginkan dari anak-anak didik kita. Baik, nah Iya. ini adik-adik di SDN 50 ini adalah pahlawan kalian ini. Bu, ini SMS ada masuk sama saya berapa Boleh, kali silakan kan? dibaca. SMS berapa kali masuk, dia nggak bisa telepon katanya. Ini salah satu saya bilang dia Pak Altajen ini, Ketua Rafi Bu. Ini orang nih, Rafi ini luar biasa Bu. Rafi ini juga mitra kami bersama juga forum melakukan edukasi kepada masyarakat. Mereka ini pahlawan-pahlawan tanpa rupiah. Ya, ya. Jadi Pak Alta, terima kasih ya dengan rekan-rekan Rapinya udah juga bekerja sama dengan BPBD, PMI juga, Forum Reus Kerja dan semua komunitas luar biasa. Karena intinya gini, kalau menunggu dana, menunggu kebijakan, semua pada menunggu, ya kita Jalan sama di aja tempat. bukan mati lagi duduk. Mati lagi duduk. Tapi bagi hari ini konsep-konsep mitigasi bencana, konsep-konsep pengurangan bencana adalah berbasis mandiri. Iya. Kita bangun ketangguhan diri. Jadi seperti Ibu Kepala Sekolah ini, beliau nggak ada anggaran dari SD 20 pernah mengalami musibah, tapi passionnya ada. Termasuk kos kita juga nih, termasuk ACTV juga harus bertanggung jawab loh. Jadi saya mengatakan media juga bukan hanya sebagai ada juga benefitnya, tapi untuk kepentingan sosial itu penting juga.
Jadi makanya nanti ACTP juga bisa mengundang, barangkali Pak Alta bisa mengundang juga NGO-NGO lainnya, pejabat ya, bicarakan tentang mitigasi bencana supaya apa? Membumikan kepada masyarakat Banda Aceh adalah bagaimana kesiapsiagaan. Jadi kesiapsiagaan yang kita bangun ini berbasis dunia akhirat loh. Jadi kita juga sudah membantu MPU bagaimana sebelum supaya aman itu kita dekat dengan agama, kita membuat amalan, kita ide, gagasan, sehingga kan akhirnya Pak Wali kita pun nggak bingung, nggak selalu kita PAD rendah. Kalau semuanya hanya PAD, nggak akan bisa mampu mengkontribusikan untuk kepentingan pembangunan Kota Banda Aceh ini. Betul. Jadi kita ambil tantangan di depan Pak Wali, kami sebagai masyarakat Banda Aceh, walaupun anggaran nggak ada, kami siap membantu Pak Wali dan membangun Kota Banda Aceh ini dengan apa? Kami siap menjadi relawan dalam hal pengurangan risiko bencana. Dan Pak Wali akan berkata hip hip horai gitu. Benar Ibu, saya nambahkan sedikit Iya, silakan. bahwa kita juga bersyukur tinggal di Kota Banda Aceh karena zikirnya itu. Iya, Ibu. iya. Bapak Wali Kota kita setiap hari Jumat, malam Sabtu mengadakan tuh semua kepala sekolah, semua guru juga diimbau. Ayo ikut zikir. Mungkin zikir inilah penahan kota kita. Saya melihat kadang-kadang di daerah orang itu kemarau panjang. Betul. Kita kemarau juga, tapi tiba-tiba turun hujan. Jadi inilah rahmat karena zikir mungkin. Terima kasih juga pada Pak Wali Kota, pada semuanya, Dia lagi pada nonton, Bu, ya, semuanya yang mudah-mudahan. mendukung untuk sekolah. Iya. Iya. Dan Pak Fadil ini menerapkan konsep segitiga kehidupan ya Pak tadi mengatakan Iya, antara iya. kita, manusia dan juga Tuhan. Iya, benar. Begitu, baik sekali. Pak Safriadi, apa yang ingin Anda sampaikan ataupun harapan dari Forum PRB sendiri dalam terus ya gencar pengurangan resiko bencana di Aceh khususnya Banda Aceh? Oke, saya berharap memang masyarakat Banda Aceh, sebenarnya bukan hanya Banda Aceh ya, semua kita berharap urusan bencana dimulailah dari urusan kita ya, dari kita masing-masing. Tidak penanganan bencana itu tidak melulu hanya mengandalkan atau mengharap pemerintah saja. Ini Baik. mengharap Pak Wali Kota, mengharap Kalak BPBD, mengharap dinas sosial, dinas kesehatan, PMI, RAPI, jangan seperti itu. Tapi mulailah dari diri sendiri bagaimana supaya kita siap menghadapi bencana. Karena kalau kita sudah siap, tentu pemerintah akan lebih mudah. Nah, memang benar secara infrastruktur yang resmi itu kan pemerintah. Tapi kalau kita sudah memulainya, tentu akan lebih mudah. Misalnya kesadaran kita membuang sampah. Ini saya lihat tiap hari petugas yang berseragam oranye ya, iya. oranye itu harus mengkorek got, ya kan kasihan juga kan, karena saya lihat misalnya aromanya yang bau seperti itu, tapi karena mereka adalah tugas, mereka luar biasa melaksanakan itu. Tapi kalau masyarakat lebih sadar, tidak membuang sampah sembarangan, tidak menerobos lampu merah sebenarnya, jadi pemerintah pun sudah lebih ringan. Iya, kerjaannya. betul. Jadi sering kita kadang-kadang abai terhadap hal-hal yang menurut kita itu sepele, tapi efeknya besar sekali. Sering kita lihat di jalan raya, misalnya orang naik mobil, tinggal buka jendela langsung melempar botol air mineral misalnya kan. Kemudian plastik juga seperti itu. Jadi rasa kepedulian akan lingkungan itu masih kurang. Iya. Satu, yang berikutnya adalah saya juga mengajak masyarakat supaya gemar menanam pohon, ya kan? Karena Nabi juga pernah mengatakan kalau besok hari kiamat, sana besok kiamat dan di tanganmu ada benih pohon, tanamlah. Artinya begitu penting menanam pohon. Besok kiamat, benih bibitnya ada hari ini di tangan, kenapa nggak menanam? Kan percuma kita pikir kan. Tapi artinya kan penting menanam pohon, karena sekarang kita lihat begitu sedikit hujan langsung Gunung Aceh ini kan meluap dan airnya coklat betul, ya kan? Kenapa? Karena memang di atas sana pohon semakin tidak ada. Di daerah-daerah kita, di pekarangan rumah kita tidak ada pohon, semuanya sudah dicor dengan semen, ya kan? Tidak ada lagi pori-pori tanah. Jadi punya, seperti di awal saya bilang, punya 300 meter semuanya dicor habis, ya kan? Air mengalir semua ke got-gotnya sumbat karena sampah dibuang sembarangan. Ada saluran resmi yang dibuat oleh pemerintah dulu di daerah-daerah perumahan, itu juga sumbat sekarang. Jadi begitu sumbat banjir, yang dimaki siapa? Pak Fadil, Kalak BPBD. Siapa? Pak Amin, wali kota. Jangan wali kota BPBD nggak becus, ya kan? Padahal kita nggak sadar bahwa
hari ini 1 botol, besok 1 botol, menumpuk, akhirnya apa? Yang macet. Macet. Kan. Dan Jadi, akhirnya Pak Fadil mengatakan gue lagi. ada resiko Pak Fadil pegang pemandu bencana, Betul, ya kan. iya. Jadi kan nggak boleh juga menyalahkan orang yang bertanggung jawab untuk bencana. Tapi bagaimana kita melihat banjir ini salah siapa sih? Salah saya. Apa kontribusi saya terhadap banjir misalnya? Ternyata kita yang lebih berkontribusi. Menanam pohon, dalam hidup pun nggak pernah menanam pohon misalnya. Saya menganjurkan juga teman-teman yang misalnya punya ulang tahun dan sebagainya, cobalah menanam pohon, ya kan. Banyak lahan-lahan kosong sekarang dan beberapa lembaga menyediakan justru bibitnya gratis. Artinya kalau kita ingin menanam pohon sekian puluh batang, sekian ratus batang, dan saya bisa bantu untuk memfasilitasi pohon-pohon itu secara gratis. Baik. Terima kasih banyak Pak Safriyadi Ibrahim ya. Dan ini jangan sampai dengan sikap apatis kita terhadap lingkungan juga, terhadap masyarakat, ini meninggalkan PR juga terhadap pemerintah, begitu ya Pak Fadil ya. Baik, terima kasih Pak Fadil untuk kesempatan di sore hari ini, sungguh luar biasa sekali. Saya bisa duduk dengan Anda. Saya minta barangkali hari ini kepada permisa khususnya masyarakat Kota Banda Aceh. Kita hari ini kan lagi dinilai adipura. Kita tidak ingin mendapatkan adipura itu untuk mesetting, tapi kita inginkan masyarakat berperan juga untuk menjaga lingkungan, untuk menjadi lingkungan bersih, menjaga ketertiban. Juga ketertiban Pak, jangan ada lembu masuk kota kan. Jangan hanya semua disalahkan Pak Oli Satpol PP, padahal kita kok ada lembu di depan kita usir. Kok bisa kita ikat, kita pengen Satpol PP. Jadi dengan mencintai Kota Banda Aceh, menjaga lingkungan, menjaga ketertiban, akhirnya muaranya apa? Menjadi kota kita ini tangguh, menjadi kota kita ini dipuji orang, wisatawan datang, kehidupan ekonomi meningkat. Yang senang siapa? Kita semua. Jadi mari kita bangun masyarakat Banda Aceh, jangan syirik satu sama lainnya. Jadi kita konsep berkolaborasi, bersatu padu, saling mendukung. Karena tidak ada yang pahlawan kecuali bersama kita pahlawan untuk membangun Banda Aceh. Keren sekali Pak Fadil. Salam tangguh. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Bapak Fadil, untuk Bapak Safriyadi dan juga Ibu Nani, sukses ya Bu ya. Oke, sehat terus ya Ibu. Baik ya pemirsa, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh ketiga narasumber saya di sore hari ini bermanfaat sekali untuk kita semuanya. Ya, dan terima kasih banyak sudah bersama kami. Saya Agusti ada pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.